Awalnya, Candyman diciptakan sebagai horor tentang mitos. Ia merupakan gabungan dari legenda urban, Bloody Mary, dan The Hookman. Cerita original Candyman menyebut sosok Candyman akan muncul di belakang siapapun yang menyebut namanya 5 kali di depan cermin. Candyman, 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 Candyman. Nah, kalian sambung sendiri, aku ogah. Lalu Candyman akan mengoyak tubuh sang pemanggil dari ujung ke ujung. Tentu saja film originalnya tersebut sukses menjadi cult horror. Namun bukan karena terbangun atas unsur mitos yang fun dan oleh kesadisan berdarah-darah semata, melainkan juga karena kengerian gagasan yang dibicarakan sebagai tema yang menyelimuti cerita. Candyman bicara terutama tentang ketimpangan sosial antara si hitam dan si putih. Bahasan yang to no one surprise masih relevan dan penting untuk dibicarakan di masa sekarang, nyaris 30 tahun kemudian. Sutradara Nia Da Costa dan produser Jordan Peele jeli melihat ini. Mereka tahu horor ketimpangan rasial itu masih berlanjut meskipun keadaan sudah seperti dipoles untuk mengesankan perbaikan. Candyman 2021, mereka hadirkan dengan turut memoles mitos dan legenda dalam cerita franchise horor ini supaya lebih cocok untuk memuat problematika injustice yang dihadapi saat ini. Film ini dengan cueknya mengabaikan film-film Candyman terdahulu, kecuali film originalnya yang rilis tahun 1992. Ceritanya, kompleks apartemen hunian warga kulit hitam di Chicago, Cabrini Green, yang sudah jadi lokasi begitu banyak pembunuhan sadis terkait Candyman, dibangun ulang, diremajakan. Kini dia jadi kompleks yang cukup elit untuk kalangan seniman. Sejarah kelamnya ikut terkubur. Sampai ketika Anthony McCoy diperankan oleh Yahya Abdul Mateen II, yang lagi berjuang mencari ide untuk instalmen seni di galeri mendatang, mendengar tentang legenda Candyman. Anthony tadinya hanya tertarik untuk menjadikan Candyman sebagai proyek karya seni, tapi riset-risetnya yang tentang itu justru menguak kembali mitos kelam tersebut, yang berarti satu hal, Candyman juga ikut bangkit, dengan kesadisan yang sama, tapi untuk menempuh tujuan dan bentuk yang sedikit berbeda. Naskah film ini dikerjakan bareng oleh Peele, Da Costa, dan Win Rosenfeld. Mereka mengambil cerita film pertama sebagai landasan, dan kemudian berhasil mengikatkan cerita asli tersebut ke dalam naratif yang mereka kembangkan. Meskipun ada sedikit yang berubah, atau mungkin tepatnya yang disesuaikan untuk fit pada narasi yang mereka buat, tapi film ini tetap menghormati apa yang sudah dilandaskan. Kejadian di film pertama jadi urban legend baru pada film kedua ini. Karakter-karakter pada film pertama jadi sosok legenda sekarang. Malahan, ada karakter yang sama yang dimunculkan kembali. Kayak di karakter pertama tuh ada bayi, dan kemudian di film ini nih, kita akan jumpai karakternya udah gede, dan dia berperan besar dalam cerita. Untuk karakter utamanya sendiri, si Anthony, pada review Fear Street Trilogy, aku sudah menekankan bahwa betapa harusnya bagi cerita untuk mengeset kepentingan tokoh utama, sehingga dia jadi pantas untuk berada di dalam cerita. Horor di dalam cerita harus benar-benar berkenaan, kalau tidak personal, kepada dirinya. Film Candyman terbaru ini tidak punya masalah dalam hal tersebut, karena Anthony betul-betul digarap sebagai titik sentral. Kita bisa bilang horor film ini berputar di sekelilingnya. Tadinya aku itu film Marvel. Tadinya aku sangsi, karena Anthony hanya baru saja mendengar urban legend Candyman dari karakter lain. Tapi ternyata film ini berhasil memberikan Anthony purpose dan andil dan keterikatan yang kuat. Bukan saja baginya ini personal karena dia telah memilih Candyman sebagai proyek seni, tapi juga karena semua itu diungkap berkaitan dengan masa lalu Anthony. Kejadian di film ini jadi sungguh-sungguh berarti baginya, yang membuat kita juga jadi peduli dan berarti juga bagi kita. Mitologinya terkait banget, namun kita tidak benar-benar perlu untuk menonton film pertamanya. Kalau yang belum nonton, karena film ini sudah menyiapkan beberapa bagian eksposisi yang menuturkan apa yang terjadi sebelumnya. Dan penjelasan eksposisinya itu dilakukan dengan kreatif. Film menceritakannya lewat gaya animasi seperti wayang alias berupa boneka bayangan. Film juga melakukannya dengan variasi,
Seperti pertama-tama diceritakan sesuai dengan bagaimana kejadian tersebut dipandang oleh masyarakat sekarang. Lalu baru kemudian mitosnya diceritakan sebagaimana kejadian yang sebenarnya terjadi. Sehingga walaupun cukup banyak eksposisi, tapi film tidak terasa membosankan. Memang dari segi gaya, film ini melakukan perombakan yang bahkan mencuat di antara genre horor itu sendiri. Like, ada pembunuhan yang dilakukan sembari film nge-zoom out. Selagi kita dibuat menjauh dari ruangan tempat pembunuhan itu berlangsung. Ini kan beda banget. Masa film pembunuhan tapi bukan yang nge-zoom in malah nge-zoom out gitu. Kita dibiarkan menyipitkan mata berusaha melihat apa yang terjadi. Nah, ini tuh justru menambah misteri dari sosok Candyman itu sendiri. Sosok yang dalam film ini ditampilkan beraksi lewat pantulan-pantulan di cermin. Nah, itu kekhususan penggambaran Candyman di film ini. Pembunuhan di galeri seni jadi terasa benar-benar berkreasi saat film hanya membiarkan Candyman bisa kita lihat lewat cermin. Indikasinya tentu saja adalah bahwa Candyman dipersembahkan sebagai refleksi dari situasi ketimpangan itu sendiri. Anthony melihat dirinya menjadi Candyman di cermin. Anthony mengerang ketika sengatan lebah di tangannya menyebar, membentuk kulit bolong-bolong kayak sarang lebah. Body horror seperti demikian juga merupakan cerminan yang memperkuat gagasan film ini tentang si Candyman. He's not a man, melainkan situasi atau sesuatu yang dirasakan yang terpersonifikasi menjadi makhluk horor. Anthony menjadi Candyman berarti Anthony perlahan mulai merasakan situasi tersebut. Perlahan paham bahwa dia perlu mengambil tindakan atas situasi tersebut. Nah, sekarang saatnya kita berjingkat memasuki ranah spoiler. Apa sebenarnya makna dari Candyman? Bagaimana film mengembangkan mitologi Candyman dari film pertama menjadi bentukan yang sekarang, menjadi sosok horor yang membawa semangat keadilan bagi masalah ras. Oke, jadi dalam film pertama, Candyman adalah entitas atau katakanlah hantu yang hidup sebagai mitos. Aslinya dia adalah seorang anak budak yang disiksa sampai mati karena ketahuan jatuh cinta sama wanita kulit putih. Candyman bangkit untuk memastikan cerita ketimpangan yang ia alami terus tersampaikan. Dia kembali setiap kali ada orang yang menganggapnya tidak nyata. Setiap kali ada orang yang bermain-main dengan mantra pemanggilannya. Nah, rekam jejak nasib naas orang kulit hitam tetap hidup selama mitos Candyman hidup. Sesuai dengan yang diperlihatkan oleh film baru ini, setiap kali ada korban ketimpangan rasial, maka mereka akan berubah menjadi versi berikutnya dari Candyman. Jadi Candyman-nya sebenarnya banyak. Namun keberadaan Candyman mengalami peorasi. Di opening film diperlihatkan ada orang hitam yang dikeroyok oleh polisi kulit putih karena dia dituduh sebagai pelaku yang mencelakai anak-anak lewat permen berisi silet. Si orang tadi mati dan menjadi Candyman. Tapi orang-orang malah mengingatnya bukan sebagai korban hakim polisi, melainkan dari sesuatu yang tidak ia lakukan. Nah, inilah yang jadi motivasi si dalang utama dalam cerita film baru ini. Si dalang ingin mengembalikan Candyman kepada fungsi terdahulu. Karena si dalang tahu yang sebenarnya terjadi pada Candyman terakhir, bahwa ini adalah masalah kulit putih menghakimi kulit hitam hanya karena warna kulit yang berbeda gitu. Sistem tidak peduli sudah dipercantik atau gimana, tetap busuk seperti demikian di dalamnya. Jadi sekarang si dalang menggunakan Anthony berusaha menciptakan Candyman baru untuk tujuan tersebut. Untuk memberantas racial injustice yang merayap di balik kemajuan zaman, di balik gentrifikasi tempat tinggal mereka. Bangunan bisa direnovasi, brand bisa di-rebrand, reputasi bisa diperbaiki, bahkan sejarah bisa ditulis ulang. Orang-orang bisa lupa akan kejadian yang sebenarnya jika tidak ada yang namanya legenda, tidak ada yang namanya peristiwa yang turun-temurun diceritakan dari mulut ke mulut. Film Candyman memperlihatkan bahwa legenda itulah yang seharusnya tidak boleh hilang. Karena sebelum mereka dikesampingkan menjadi mitos, mereka itulah yang memuat apa yang paling dekat dengan yang kita sebut sebagai kebenaran. Dan dalam sistem yang timpang, yang memandang ras satu lebih mulia atau lebih nestapa, sedang terjadi gentrifikasi untuk menutupinya. Candyman di film ini telah berubah menjadi sosok pelindung, sosok yang memastikan bahwa racial injustice masih ada di mana-mana dan dia akan memastikan untuk memberantasnya. Jadi, ya, film yang disebut sebagai spiritual sequel ini lebih fokus pada satu gagasan. Tidak seperti film originalnya yang menjadikan Candyman hanya sebagai sosok mitos yang pengen eksistensinya selalu dibicarakan orang, dijadikan writing on the wall. Candyman yang baru ini
mengaitkan mitos tersebut lebih jauh, mencerminkannya dengan realita sehingga film ini bisa lebih berbobot untuk jadi sesuatu yang dipikirkan. Akan tetapi, setelah dipikir-pikir, film baru ini malah jadi terasa kurang kompleks. Kenapa? Karena jangkauan film pertama ternyata lebih luas. Selain tentang ras, film itu juga bicara tentang dinamika gender dan kelas. Dan tentang rasnya itu sendiri, film pertama itu lebih, mungkin lebih balance, tapi kayaknya kurang tepat juga. Begini, pada film pertama, Candyman menyerang siapapun yang mengucapkan namanya 5 kali. In fact, Candyman khusus tampil di Cabrini Green kepada sesama kulit hitam. Dia jadi momok di antara mereka. Candyman tidak peduli, dia menumpahkan darah inosen sekalipun. Nah, film pertama itu berakhir dengan protagonis kulit putih yang balik mendapat prejudis sebagai Black Hatter. Dan kemudian dia mendapat respect kembali dari komunitas minoritas tersebut. Bahkan diperlihatkan cewek yang bukan kulit hitam bisa juga jadi Candyman. Nah, film itu terasa whole karenanya, terasa menyeluruh gitu. Sedangkan pada film baru ini, Candyman tuh hanya menyerang kulit putih. Candyman kini punya agenda untuk menegakkan keadilan gitu. Dia tidak lagi membunuhi semua orang yang ada di ruangan. Ada beberapa kali adegan saat Candyman diperlihatkan tidak menyentuh orang kulit hitam yang ada saat dia beraksi. Tentu, masalah polisi rasis, masalah ras secara umum adalah masalah serius yang perlu mendapat concern. Dan kita semua perlu aware demi dunia yang lebih baik. Tapi dalam konteks conversation sebagai muatan film, Candyman baru ini terasa lebih sempit. Percakapannya terbatas jika dibandingkan dengan Candyman original yang observasinya dari dua sisi. Film baru ini terlalu berusaha memberikan arti kepada sosok Candyman, bahwa dia harus melambangkan sesuatu gerakan atau suatu agenda, sehingga bahkan elemen-elemen karakter lain jadi kurang mendapat porsi. Padahal karakter pacar Anthony punya backstory yang menarik, tentang hubungannya dengan adiknya, tentang hubungannya dengan ayahnya yang bunuh diri, juga soal pekerjaan dan perspektifnya sendiri. Tapi itu kurang mendapat spotlight gitu. Menjelang akhir memang seperti ada pergantian karakter utama dari Anthony ke pacarnya tadi. Tapi film kurang mulus pada transisi ini karena baik si pacar maupun Anthony selama durasi mereka ya hanya nomor 2 dan nomor 3 gitu. Nomor satunya tetap bahasan Candyman, tetap eksposisi Candyman segala macam. Dan itu tuh kayak beating the dead horse. Kita udah paham filmnya nih. Oh, filmnya tentang Candyman yang sekarang jadi penghukum orang kulit putih yang cenderung rasis. Tapi gitu-gitu terus gitu. Kenapa tidak expand ke conversationnya yang lebih kompleks? Jadi untuk menyimpulkan, bicara soal gentrifikasi, film ini sendiri juga melakukan perbaikan dalam beberapa hal yang ada pada film originalnya. Kesadisan masih tetap ada, tapi kali ini nuansa film terlihat mewah dan stylish dengan gaya-gaya bercerita, bahkan gaya-gaya saat adegan pembunuhan, yang membuat film ini mencuat dari jenis horor pembunuh hantu yang biasa. Ceritanya berhasil menyambungkan dengan film pertama sebagai landasan, tapi juga dengan beberapa penyesuaian. Mitologi sosok ikoniknya juga diperbaiki sedikit, supaya sesuai dengan narasi yang diagendakan. Film ini punya gagasan dan fokusnya pada gagasan tersebut membuat film sedikit terlalu banyak berusaha memberikan makna kepada sosok itu. Sehingga ultimately bahasannya jadi terbatas, tidak sekompleks film originalnya. Aku berikan 5,5 dari 10 bintang emas untuk Candyman. That's all we have for now. Bagaimana pendapat kalian tentang perubahan Candyman seperti yang digambarkan pada film ini? Film Candyman mana yang kalian lebih sukai? Share with us in the comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya tak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydersit.com untuk baca review dengan lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydersit di ciptaloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, game, musik, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.